Dan pemirsa, pergantian tahun tinggal beberapa jam lagi, beratnya tantangan sepanjang tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 membuat semua orang menantikan dan mengharapkan perbaikan di 2021. Vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah menjadi harapan segera tertanganinya pandemi sehingga tahun 2021 bisa menjadi tahun kebangkitan. Setelah total 3 juta dosis vaksin Sinovac tiba, di bulan Januari rencananya akan tiba juga bahan baku vaksin sebanyak 15 juta dosis. Di bulan Januari rencananya akan ada tambahan dalam bentuk bahan baku 15 juta. Sehingga jumlah ini menjadi pokok untuk melakukan vaksinasi awal. Nah, vaksinasi awal ini dari Sinovac ini, nah, kalau kita lihat yang diperlukan adalah emergency use authorization dari Badan POM. Nah, ini beberapa negara sudah memberikan emergency use authorization, antara lain Turki. Nah, Turki kita ketahui bahwa dia negara juga sebagian penduduknya adalah Islam dan mereka scientific culture-nya sangat kuat. Sehingga dengan adanya emergency use authorization, mereka bersedia untuk komunikasi dan sudah komunikasi dengan Badan POM. Nah, kemudian tentu data daripada hasil dari Bandung itu sendiri, kemudian sharing data dari Brasil, sehingga dengan kompilasi data ini diharapkan emergency use authorization itu bisa diterbitkan. Kemudian yang kedua tentu ada masalah yang harus juga diselesaikan adalah kehalalan daripada produk, dan kehalalan ini MUI sudah juga melakukan kunjungan ke pabrik Sinovac sehingga tentunya diharapkan ini juga bisa berproses, dan beberapa negara Muslim juga sudah memberikan emergency use authorization dan kehalalan. Kalau di regional ini Malaysia sudah, kemudian juga Turki sudah, UAE sudah. Dan ini juga beberapa vaksin yang mereka sudah berikan adalah yang akan dibeli oleh Indonesia. Jadi ada Sinovac, ada Pfizer, ada AstraZeneca. Dan ini yang diberikan adalah tentu kehalalan dalam keadaan darurat, kedaruratan. Nah, tentu kita berharap bahwa MUI juga akan menyelesaikan proses vaksin ini sehingga vaksinasi ini diharapkan bisa menjadi vaksin yang bisa digunakan oleh masyarakat. Bahkan kalau Malaysia mereka juga menegaskan karena kita mengejar vaksinasi ini adalah untuk mengejar herd immunity. Jadi herd immunity itu sekitar 70%, maka kalau di Malaysia ini keharusan. Jadi selain halal juga mereka minta keharusan atau wajib hukumnya untuk dilakukan vaksinasi, karena kalau tidak tercapai herd immunity maka tidak semuanya bisa, tidak seluruh masyarakat terproteksi, karena herd immunity ini akan melindungi jiwa daripada seluruh penduduk. Oleh karena itu pemerintah sedang menyiapkan programnya itu secara bertahap untuk tahun depan, semester 1, semester 2, dan itu sampai kepada kuartal pertama di tahun 2022. Ya, nantinya karena dengan adanya emergency use authorization nanti juga publik tahu bahwa ini aman dan juga efektif. Dan kita ketahui bersama bahwa tingkat kesembuhan itu 80%. Jadi dengan adanya mekanisme testing, tracing, dan treatment itu pengelolaan kesehatan sudah lebih baik, sehingga ini kalau ada tambahan untuk meningkatkan imunitas masyarakat melalui vaksinasi, ini akan semakin meluas. Dan Indonesia ini negara kepulauan, ya tentu pemerintah memberikan prioritas dulu yang memang untuk healthcare, kemudian di front line, kemudian mereka yang lansia, baru kemudian masyarakat yang lain. Kriteria dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan juga Satgas Covid, di mana kita melihat daerah-daerah yang memang dampaknya besar, kita bisa monitor daerah itu daerah bukan daerah hijau, mungkin kuning, orange, dan merah.
Dan kemudian dari situ tentu kita melihat density-nya bagaimana, kemudian bed occupancy rate-nya bagaimana, sehingga itu yang akan diprioritaskan. Dan juga perawat yang duluan, kemudian APH, mereka yang bekerja di publik, apakah itu di penerbangan, apakah itu di transportasi. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran apabila ini seluruhnya kita laksanakan, dan ada unsur vaksin dari Gavi, di mana Gavi itu akan menyiapkan 3%, 10%, sampai dengan 20%. Jadi kalau dihitung 10%, maka kebutuhan dana yang diperlukan adalah 73 triliun, dan ini kelihatan bisa ditangani oleh Menteri Keuangan karena sudah tersedia 18 triliun ditambah 35 triliun dari tahun ini, dan juga ada mekanisme lain yang bisa diambil di tahun depan. Ya tentu ekonomi ini kan tergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan dan keamanan, sehingga masyarakat bisa meningkatkan mobilitas. Dan salah satu yang menjadi kendala dalam pandemi COVID ini kan mobilitas. Tanpa mobilitas, kegiatan ekonomi tidak berjalan. Dan kedua, kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Nah, ini yang kita dorong karena memang terjadi shifting konsumsi yang semula ke lifestyle, sekarang kepada necessary item, necessary product, termasuk makanan, minuman, dan kesehatan. Nah, shifting ini yang harus kita dorong agar sektor-sektor yang selama ini tidak dijalankan atau dihindari, ini bisa mulai bergerak kembali. Ya pemirsa, demikian tadi Special Report Malam Pergantian Tahun. Saya Ahmad Murodi, mewakili kerabat kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Tahun Baru, sampai jumpa tahun depan.